Halo teman-teman semua, perkenalkan kami kelompok 1 mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang terdiri dari saya, Nyayu Miftahul Huda, dan Bayu Junial Irawan akan menampilkan jurnal kami yang memiliki judul Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Aplikasi Facebook dengan menggunakan End User Computing Satisfaction. Berikut ini akan dipaparkan oleh teman saya, Bayu Junial Irawan. Oke, di sini saya akan melanjutkan hasil jurnal kami, yaitu analisis kepuasan pengguna terhadap aplikasi Facebook dengan menggunakan model End User Computing Satisfaction. Penelitian ini menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna Facebook dan mengkaji hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan keterlibatan pengguna. Data dikumpulkan melalui survei online yang dilakukan pada sampel pengguna aktif Facebook. Penelitian ini menganalisis persepsi pengguna terhadap berbagai aspek platform. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada 30 responden menggunakan rumus produk momen dari persen dan alpha Cronbach. Data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Uji statistik dilakukan menggunakan program SPSS versi 20 dengan uji korelasi orang Spearman dan analisis berganda. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas layanan Facebook dinilai baik. Hal ini terlihat dari hasil distribusi data penilaian yang menunjukkan sikap beberapa responden yang setuju dengan layanan yang diberikan. Dengan melihat data keluhan pelanggan yang dapat diatasi oleh perusahaan, hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa secara keseluruhan setiap variabel indikator memberikan pengaruh sebesar 82,1% terhadap tingkat keluhan yang dialami pelanggan. Dengan nilai R3 hitung lebih dari 0,900 pada tingkat kepercayaan 5%, serta nilai alpha Cronbach besar dari 0,60. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang kebutuhan dan harapan pengguna Facebook yang terus berkembang, serta berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai perilaku pengguna dan efektivitas platform. Seiring berkembangnya zaman, media untuk berkomunikasi sangat beragam. Kehadiran media sosial pada saat ini meleburkan ruang privasi seseorang dengan publik. Kegiatan masyarakat saat ini tidak terlepas dari media sosial. Media sosial online dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan secara online. Beberapa contoh media sosial yang dilakukan adalah Facebook, blog, Twitter, dan Instagram. Facebook adalah jejaring sosial yang didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama dengan 4 teman lainnya pada bulan Februari 2004. Jenis media sosial yang diminati oleh berbagai kalangan dan dapat membantu pengguna untuk menjalin pertemanan yang sangat luas, baik secara dikenal maupun yang tidak. Menurut data statistik, pengguna Facebook di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 172 juta pengguna. Melansir situs napoleon.cat, angka tersebut mencakup 61,6% dari total penduduk Indonesia. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, media sosial dimanfaatkan oleh pengguna sebagai media untuk mengetahui informasi terkini tentang orang-orang dalam lingkungan pertemanan mereka. Maka dari itu, diperlukannya analisis untuk mengetahui kepuasan pengguna terhadap aplikasi Facebook. Dengan menggunakan metode End User Computing Satisfaction atau EUCS dan menghasilkan rekomendasi bagi pengguna internet lain yang belum memanfaatkan Facebook sebagai sosial media. Metode End User Satisfaction adalah metode untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna suatu sistem aplikasi. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara harapan pengguna dan kenyataan dari sistem informasi. Model EUCS dikembangkan oleh Doll dan Torquezade pada tahun 1988. Model ini terdiri dari 5 komponen, yaitu konten, akurasi, format, ease of use, dan timeline. Oke, di sini saya akan menunjukkan uji instrumen yang kami lakukan. Yang pertama yaitu ada uji validitas, di mana uji validitas sendiri itu bisa dicapai jika nilai SIG lebih kurang dari 0,05 itu dibilang valid, atau T hitung lebih dari T tabel maka angka tersebut dinyatakan valid. Yang kedua, jika nilainya SIG lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka angka tersebut dinyatakan tidak valid. Eh, untuk bagian kami sendiri itu di sini 0,01 untuk isi konten Facebook,
tampilan Facebook 0,01 juga, dan ketepatan Facebook dalam informasi itu juga 0,01. Ketepatan waktu itu juga 0,01, user dalam pengguna Facebook itu juga 0,01, dan kepuasan pelanggan juga 0,01. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan alat ukur pengukuran variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang adalah konsisten dari waktu ke waktu. Semakin tinggi reliabilitas seseorang, maka semakin stabil pula alat pengukur tersebut. Dalam penghitungan alpha, digunakan alat bantu program komputer SPSS for Windows 24 dengan menggunakan model alpha. Suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai konsumsi alpha lebih besar dari 0,60. Di sini nilai kami itu 0,778, 0,881, 0,832, 0,919, 0,84, dan 0,887. Yang ketiga, yaitu uji analisis regresi berganda. Dengan menguji pada uji T, uji F, dan uji determinasi, itu uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya tingkat pengaruh parsial sendiri yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh yang simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas yaitu X terhadap variabel terikat yaitu Y. Yang ketiga yaitu uji determinasi yang berfungsi untuk mengetahui beberapa persen pengaruh variabel yang diberikan variabel bebas secara simultan terhadap variabel yang terikat. Untuk uji T-nya ialah jika nilai sig lebih kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Tetapi jika nilai sig-nya lebih dari 0,05 atau T hitung lebih dari atau kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk jurnal kami di sini itu dari data yang di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan untuk pengaruh X terhadap Y sebesar 0,18 atau lebih dari 0,05 dan T hitung sebesar 0 minus 0,2233 lebih kurang dari T tabel yaitu 2,064 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh variabel X satu terhadap Y karena nilai signifikan lebih dari 0,05 dan T hitung lebih rendah daripada T tabel. Untuk nilai X2 itu terdapat bisa kita lihat bahwa nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y sebesar 0,222 lebih besar dari 0,05 dan T hitung sebesar 1,253 kurang dari T tabel 2,064 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh variabel X2 terhadap kepuasan pelanggan yaitu variabel Y. Dari data yang di atas, kita lihat juga untuk nilai signifikan pengaruh X3 terhadap Y, yaitu sebesar 0,594 lebih dari 0,05 dan T hitung sebesar 0,541 kurang dari T tabel 2,064. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh variabel X3 terhadap Y. Dari data di atas untuk variabel X4 terdapat Y sebesar 0,170 lebih besar dari 0,05 dan T hitung sebesar 1,415 kurang dari T tabel 2,064 sehingga dapat disimpulkan juga bahwa tidak adanya pengaruh variabel X4 terhadap variabel Y. Dan bisa juga kita lihat di nilai signifikan untuk pengaruh X5 terhadap Y itu sebesar 0,138 lebih dari 0,05 dan T hitung sebesar 1,53 kurang dari T tabel 2,04 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh variabel X3 terhadap variabel Y. Untuk uji F, yaitu uji F dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel X terhadap variabel terikat. Dengan ketentuan, jika nilai signya 0,05
itu nilai signya kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F double, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signya lebih dari 0,05 atau F hitungnya kurang dari F double, maka tidak terdapat pengaruh simultan variabel X terhadap variabel Y. Di sini bisa kita lihat nilai signifikan untuk pengaruh-pengaruh variabelnya secara simultan terhadap tingkat kepuasan pengguna Facebook yaitu variabel Y adalah 0,00 yaitu kurang dari 0,5 dan F hitung sebesar 22,034 itu lebih besar dari F double yaitu 2,60 sehingga dapat disimpulkan adanya pengaruh simultan yang diberikan variabel bebas dan terhadap variabel terikat yaitu variabel X dan variabel Y. Yang ketiga adalah uji koefisien determinasi. Ujian ini berfungsi mengetahui berapa persen pengaruh variabel yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Berikut merupakan hasil output regresi berdanda yang tabel kami tampilkan ini. Dari tabel di atas, diketahui nilai R square sebesar 0,821. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X, X2, X3, dan X4, dan X5 secara simultan terhadap kepuasan pengguna yaitu sebesar 82,1. Sehingga dapat disimpulkan adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel Y sebesar 82,1. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. A. Kualitas yang diberikan aplikasi Facebook menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan pertanyaan setuju mengenai kualitas yang diberikan baik mengenai konten, format, akurasi, dan juga timeline dan ease of use yang diberikan oleh Facebook. Yang artinya Facebook mampu memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap pengguna. Yang kedua, pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terdapat variabel terikat menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan memiliki pengaruh sebesar 82,1 terhadap penguasaan pengguna. Yang artinya kualitas Facebook memiliki peran besar untuk menentukan puas atau tidaknya Facebook. Sekian video dari kami. Lebih dan kurangnya saya sebagai Bayu Junior Irawan dan teman kelompok saya Nyayu Miftahul Huda mengucapkan terima kasih atas ketersediaannya untuk menonton video ini dan saya memohon maaf jika ada salah kata ataupun salah bicara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.